dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi di Ibadah Anak GKJW. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kok kayaknya kurang semangat ya? Kak Reta kayaknya kurang semangat nggak sih? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, ini baru mantap. Nah, dengan semangat kita akan memulai ibadah pada hari ini adik-adik. Kakak akan memperkenalkan diri dulu ya adik-adik. Kami pamong dari GKJ Wiyong. Dan nama saya Kak Yomaya. Saya Kak Reta. Dan saya Kak Dio. Adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Ayo, yang senang jadi anak Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan bersama dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Dinyanyikan 2 kali ya. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami bisa ibadah pada hari ini meskipun melalui online. Tuhan, pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita kan masih dalam situasi pandemi COVID-19 nih. Pastinya tidak mudah bagi kita semua. Semua kegiatan kita dibatasi. Ibadah juga melalui online. Eits Kak, bentar. Tapi kita semua harus tetap semangat dong. Ya kan adik-adik? Kita tidak boleh putus asa. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Betul sekali Kak Maya. Adik-adik, kakak ajak untuk memuji nama Tuhan lagi yuk. Semuanya bangkit berdiri dong. Kita bernyanyi lagu Bersama Yesus. Dinyanyikan 2 kali ya. Bersama Yesus
Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik semua, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap ya Kak? Alkitabnya juga sudah disiapkan kayaknya. Wah, semuanya hebat ya Kak Reta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menaikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Eka. Yuk adik-adik, bantu kakak-kakak di sini untuk panggil Kak Eka. 1, 2, 3. Kak Eka! Hai kakak-kakak, terima kasih ya. Sama-sama. Halo adik-adik, Shalom. Masih semangat untuk memuliakan nama Tuhan kan? Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak ingin kita siapkan diri dan hati. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, karena kita akan berdoa terlebih dulu. Posisi berdoa harus yang baik ya adik-adik. Pintar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai di dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut perkataan ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga serahkan setiap adik-adik yang dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami di dalam kami melayani Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu dan bisa baca, kita akan baca bersama-sama. Untuk yang belum bisa baca, tolong diperhatikan dan didengarkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31 yang demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya doa jemaat.
Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berbahagialah dari setiap kita yang rindu untuk membaca dan melakukan firman Tuhan di kehidupan kita. Judul renungan hari ini adalah bersatu dalam Tuhan kita teguh. Adik-adik yang terkasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para pengikutnya masih meneruskan karya pelayanannya loh di bumi. Meski banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, khususnya dari pemerintahan yang di sana, para tokoh agama dan para imam. Nah, meskipun ditentang dengan keras, para rasul bukannya takut, tetapi mereka justru semakin gigih dan bersemangat. Nah, ada yang tahu siapa para rasul itu? Dari yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul? Ya, Petrus dan Yohanes. Ada apa ya dengan Petrus dan Yohanes? Yuk kita lihat ceritanya. Adik-adik, ada yang tahu siapa sih Petrus dan Yohanes itu? Petrus dan Yohanes adalah orang yang selalu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Ada yang senang mendengarkan cerita Tuhan, kemudian ikut bergabung menjadi murid Tuhan. Tetapi ada yang tidak senang. Orang-orang yang tidak senang inilah yang akan menangkap Petrus dan Yohanes, adik-adik. Mereka melarang Petrus dan Yohanes bercerita tentang Tuhan. Lalu, apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes? Mereka menemui teman-temannya, adik-adik. Petrus dan Yohanes menceritakan apa saja yang mereka alami. Kata Petrus, "Teman-teman,
kita sekarang tidak boleh lagi bercerita tentang Tuhan. Lalu kata teman-temannya, kita tidak perlu takut. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Itu kata Yohanes. Dan mereka pun bersekutu dan berdoa. Mereka berdoa supaya Tuhan menolong agar tetap bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan benar saja adik-adik, karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengabulkan doa mereka. Sehingga Petrus, Yohanes, dan teman-temannya bisa kembali menceritakan tentang Tuhan Yesus pada banyak orang. Tuhan menolong untuk memberi keberanian dan kekuatan kepada mereka. Adik-adik yang terkasih, kita pun pasti pernah menghadapi suatu masalah, baik dalam pelayanan ataupun dalam hal yang lainnya. Belajar dari pengalaman Petrus dan Yohanes, keluarga dan saudara dalam persekutuan, teman-teman di jemaat adalah tempat kita untuk berbagi, untuk kita sharing. Karena dengan demikian kita bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan penghiburan, pertolongan, bahkan dukungan doa. Demikian juga sebaliknya, ketika ada teman yang mempunyai masalah atau pergumulan, kita harus bersedia untuk mendengarkannya, bersimpati, memberikan solusi, dan mendukung dalam doa. Karena dengan bersatu hati dalam doa dan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan atau persoalan kita, adik-adik. Nah, siapa di antara kalian yang ingin seperti Petrus dan Yohanes? Adik-adik yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita bisa mencontoh sikap Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Di saat kita menghadapi masalah, bersedih, atau ada yang mengganggu, yang kita lakukan adalah menemui keluarga, saudara, teman yang bisa dipercaya, lalu kita berdoa bersama. Dalam Tuhan kita teguh. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Saya kembalikan lagi ke Kak Yomaya, ke Kak Reta, dan Kak Dio. Terima kasih Kak Eka. Wah, luar biasa ya Kak. Firman Tuhan hari ini sangat memberkati. Adik-adik, hari ini kita kembali diingatkan dalam keadaan apapun, dalam menghadapi masalah apapun, kita tidak boleh menyerah. Kita harus saling mendukung, saling menguatkan di dalam Tuhan. Seperti cerita Petrus dan Yohanes tadi dan teman-temannya juga pastinya. Setuju Kak Maya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Bawa persembahan, bait yang pertama dan kedua.
Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat. Kalau berdoa menghadap Tuhan, bagaimana sikapnya? Bagus, duduk yang manis, yang tenang. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa, karena Tuhan telah memberkati kami, mulai kami membangun ibadah awal tadi sampai kami akan di penghujung ibadah. Tuhan, kami menyerahkan yang terbaik agar apa yang sudah kami dengar melalui firman yang disampaikan oleh Kak Eka boleh masuk dalam setiap hati kami, dan terlebih-lebih kami mau untuk belajar seperti Petrus dan Yohanes untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang ada. Tuhan, kami juga mohon ampun jikalau kami telah melakukan dosa Bapa, agar Tuhan saja senantiasa mengampuni dan berkenan memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk virus, untuk pandemi yang masih ada di sekeliling kami Tuhan. Mungkin terkadang kami takut Bapa, tapi kami mau percaya, ajari kami untuk percaya, agar kami bisa melakukan semuanya dan tetap memegang teguh dalam Engkau dan menyerahkan dalam doa, agar kami bisa melalui hari-hari kami dengan tidak takut lagi, karena Tuhan yang menggandeng tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ini, Tuhan saja yang berkati semuanya, mulai dari pemerintahan maupun setiap permasalahan yang ada. Kami berdoa untuk setiap semua yang mengatasi maupun menangani COVID maupun pandemi yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk studi setiap adik-adik, semuanya Tuhan Yesus, ya Tuhan berkati, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, ketekunan dalam mereka belajar, agar mereka bisa mencapai atau menggapai cita-cita mereka semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, jikalau kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini, Tuhan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, agar persembahan ini berguna menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola, dan berkati juga tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberikan berkat, ketulusan hati, juga sukacita. Tuhan, jikalau kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini, dan melakukan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan saja yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, suruh doa ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat yang disampaikan oleh Kak Eka, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ria nomor 126. Kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Dan setelah itu kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi harus tetap semangat dong, iya kan Kak? Oke, jangan lupa ya adik-adik untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, dan memakai sabun tentunya ya. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.